Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang ada di rumah. Kembali kita pagi ini berjumpa lagi untuk melakukan pembelajaran. Namun sebelumnya Pak Prab sampaikan salam sejahtera, salam sehat selalu, sehingga di pagi ini anak-anakku semuanya tidak ada yang absen dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anakku semuanya, doa Pak Prab semuanya semua fit dan kita bisa enjoy, kita bisa sungguh-sungguh untuk menerima materi di pagi ini dengan kondisi yang sehat walafiat. Anak-anak semuanya, kita pagi ini akan membahas tentang sifat-sifat cahaya ya. Tentang cahaya anak-anakku ya, cahaya yang dihasilkan oleh sumber-sumber cahaya. Nah, apa yang termasuk sumber cahaya? Sumber cahaya itu ya semua benda yang dapat menghasilkan cahaya, misalnya bara api, ya. Terus senter, kemudian ada matahari. Nah, itu adalah beberapa contoh yang termasuk sumber cahaya ya. Nah, di sini cahaya itu memiliki sifat-sifat yang diantaranya menembus benda bening, merambat lurus, dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan atau dibelokkan ya. Nah, cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus dapat kita lakukan dengan pembuktian, yaitu melubangi 3 karton yang akan dijajar secara lurus dan di depannya dinyalakan sebuah lilin, sehingga di situ kita bisa melihat dari depan bagaimana kondisinya. Cahayanya atau lubangnya diluruskan, terus kita lihat dengan lurus lubang tersebut. Ini salah satu contohnya ya. Apabila salah satu karton yang ada di tengah digeser, nah ataupun yang di belakang, di depan, salah satunya digeser, maka di situ lubang akan tertutup. Nah, cahaya kita tidak bisa melihat cahaya yang ada di depan. Nah, itu menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus ya. Menembus benda bening. Nah, untuk membuktikan benda menembus benda bening, cahaya dengan mengarahkan senter ke suatu tempat melalui botol, melalui botol atau gelas bening, maka cahaya itu dapat tembus. Nah, ini buktinya bahwa cahaya merambat lurus itu tadi ya. Cahaya merambat lurus. Kemudian ini cahaya menembus benda bening. Jadi ini salah satu contohnya ya. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang dapat dipantulkan jika mengena benda yang permukaannya atau pada permukaan benda. Benda itu benda yang permukaannya baik benda yang permukaannya rata maupun tidak rata itu akan dipantulkan. Namun di situ ada bedanya ya. Cahaya mengena benda yang permukaannya datar dan dipantulkan juga pada akan dipantulkan secara teratur. Misalnya cermin, nah, itu benda yang rata atau datar. Dan cahaya dipantulkan juga kepada benda yang atau dipantulkan kembali jika mengena benda yang permukaannya tidak rata ya. Tapi kemana arahnya? Ke segala arah ya. Jadi tidak karuan
karena tidak teratur sesuai dengan adab permukaannya ya. Kemudian contohnya ini yang dimaksud dengan benda permukaannya datar ya, cermin. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ya, penerapan cahaya ini dapat dilihat dengan bayangan benda yang ada di dasar kolam semakin dangkal. Atau juga kalau kita meletakkan benda yang ada di dalam gelas, kadang seperti kelihatan patah. Contohnya seperti ini ya. Kemudian penguraian cahaya ya, jadi selain sifat-sifat itu ternyata juga ada sifat bahwa cahaya dapat diuraikan. Nah, penguraian cahaya itu dapat menghasilkan warna merah, jingga, kuning, hijau, biru. Nah, yang terbentuk dalam suatu hal yaitu namanya pelangi. Nah, pelangi itu terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Dan apabila dari berbagai warna pada sebuah cakram yang diputar akan menghasilkan warna baru, yaitu warna putih, putih polos ya. Jadi semua warna kalau diputar akan menghasilkan warna putih. Kemudian pemantulan cahaya. Cahaya itu dapat dipantulkan. Cahaya jika mengena benda bening akan diteruskan atau tembus pandang. Tetapi jika mengena benda gelap akan dipantulkan. Macam-macam pemantulan cahaya, yaitu pemantulan cahaya teratur. Pemantulan ini terjadi jika cahaya mengena benda yang permukaannya rata ya, atau datar. Nah, maka akan dipantulkan dengan teratur. Contohnya apa? Cermin datar atau permukaan air yang tenang. Nah, contohnya pemantulan teratur di permukaannya rata. Kemudian pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengena benda yang memiliki permukaan tidak rata. Misalnya permukaan jalan berbatu, jadi tidak rata, bergelombang. Nah, ini contohnya. Nah, ini arah pemantulan cahaya ya. Arah pemantulan cahaya yang tidak teratur karena permukaan bendanya tidak rata sehingga akan mengarah ke mana-mana ya, sesuai dengan permukaan benda tersebut. Jadi ini anak-anakku materi yang bisa disajikan di pagi ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran ini dan bisa memahami dengan baik. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.